Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan para ras suku dwarf yang sudah dianggap budak oleh kerajaan, dan mereka enggan menerima nasibnya di wilayah Ghislaine serta mencoba melarikan diri. Dikarenakan hanya Ghislaine sendiri yang datang mencegat mereka, maka semuanya memutuskan untuk menyerangnya saja. Namun Ghislaine malah tersenyum dan tidak keberatan jika mereka bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian terlihat Ghislaine yang mulai membersihkan debu pada pakaiannya, diiringi para ras suku dwarf yang dipimpin oleh Galbarik di hadapannya menunjukkan bahwa semuanya telah kalah. Di antara mereka semua, hanya Galbarik yang masih berusaha untuk bangkit melawan, berbanding terbalik dengan yang lainnya yang sudah kehilangan kesadarannya. Di saat itu, Ghislaine memujinya. Padahal dia sudah cukup memukulnya, tapi Galbarik masih bisa bertahan menunjukkan bahwa rumor tubuh suku mereka yang melebihi manusia normal benar adanya. Akan tetapi, jika kabar tersebar bahwa mereka mencoba melarikan diri, maka setiap pedagang budak di kerajaan pasti akan memburunya. Dan bukankah lebih baik bekerja keras di wilayahnya? Keputusan paling aman, bukan? Namun Galbarik tidak berpikiran seperti itu, bahkan lebih memilih mati dalam mengejar kebebasannya dibandingkan membusuk sebagai mainan seorang bangsawan. Ia juga mengingatkan agar Ghislaine tidak pernah mengharapkan rasnya untuk bekerja dengan patuh. Jika dia tidak puas akan hal itu, maka Galbarik memintanya untuk menghabisi mereka semua saja kapanpun dirinya mau. Walau Ghislaine mendengar ucapan pembangkangan yang sudah jelas, tapi dia tidaklah murka, melainkan hanya tersenyum melihat kegigihan Galbarik. Berdasarkan pengetahuan masa lalunya, suku Galbarik memiliki semangat yang tinggi dan suatu hari akan disebut sebagai ras legendaris blacksmith. Maka dari itu dia akan membawa Galbarik serta sukunya ke pihaknya tanpa paksaan. Ghislaine menawarkan kepada Galbarik agar hanya perlu bekerja sama dengannya selama 10 tahun, dan dia berjanji akan memberinya wilayah otonom di tanahnya ini sekaligus membebaskannya dari perbudakan. Ucapan itu mengejutkan mereka semua, karena tak ada yang lebih baik dibandingkan hal tersebut bahkan diberi wilayah sendiri sekaligus pelindung sang Lord Fenris. Namun Galbarik takkan termakan kata-kata manis itu dan mengingatkan bahwa hukum kerajaan mencap rasnya sebagai budak. Apakah Ghislaine, yang merupakan tuan tanah di wilayah terpencil utara, bisa memberikan kebebasan seperti itu? Saat ini, Ghislaine tak memungkiri jika wilayahnya masih tergolong kecil, walau telah mengalami perkembangan, tapi dalam rentang waktu itu dia akan mengubah semuanya. Lagi pula, hukum dibuat oleh manusia, menunjukkan manusia juga bisa mengubahnya. Di saat itu, salah satu rekan Galbarik merasa janji sang Lord Fenris bukanlah hal mustahil, sebab dia didukung oleh faksi royalis yang berpengaruh. Alasan Galbarik tidak bisa mempercayai seorang bangsawan karena baginya para bangsawan hanyalah orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Selama ini tak ada bangsawan baik yang ditemuinya, dan rasnya hanya akan dimanfaatkan lalu dibuang begitu saja saat tak berguna. Ghislaine mengetahui apa yang dipikirkan oleh Galbarik tentangnya, tapi cepat maupun lambat, dia akan mengubah anggapan tersebut. Ia juga memberitahu bahwa yang diinginkannya bukanlah perhiasan maupun barang mewah, melainkan sesuatu yang lebih menarik. Ucapan itu tentu saja mengejutkan Galbarik, karena yang diketahuinya semua bangsawan sangat serakah terkhususnya dengan kekayaan. Galbarik mulai melihat Ghislaine sebagai bangsawan yang aneh, di mana senyuman serta sorot matanya tidak menggambarkan keserakahan itu. Sambil memandangi langit, Ghislaine menegaskan jika dia hanya ingin terbang ke langit di mana tak ada siapapun yang bisa menggapainya, agar semua yang disayanginya dapat dilindungi dengan kekuatan mutlak yang absolut. 1 bulan kemudian, di kastil tak tertembus milik Count Cabaldi, ia baru saja mendapatkan sebuah pesan yang berisi dirinya telah memberikan keistimewaan pada beberapa rumah dagang dengan biji besi. Hal itu mengganggu keadilan pasar besi utara secara keseluruhan, dan jika dia tetap tidak membuka perdagangan dengan wilayah Fenris serta wilayah sekitar, maka dia pasti akan menyesalinya. Count Cabaldi yang membaca surat itu terdiam sesaat, karena belum pernah mendapatkan surat konyol dan lancang seperti itu. Para bangsawan di dalam kastilnya pun sangat murka, karena bangsawan muda itu telah berani macam-macam dengan mereka. Count Cabaldi tak dapat menahan tawanya, sebab sikap angkuh seperti ini hanya akan efektif jika Ghislaine memiliki kekuatan besar, tapi dia cukup penasaran kenapa bocah itu berani mengancamnya.
Salah satu dari anggota Dewan Kastil melaporkan jika belakangan ini wilayah Fenris membeli makanan secara besar-besaran, bahkan menawarkan harga yang lebih mahal untuk mendapatkannya. Informasi itu membuat salah satu bangsawan tertawa, sebab tindakan itu pastinya disebabkan mereka kekurangan bahan pangan karena menampung pemukim dari faksi royalis. Meski begitu, yang lainnya tetap menganggap hal itu sangat tak berguna, padahal mereka bisa menunggu sampai panen tiba agar mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan mengumpulkannya saat ini. Bangsawan ini meminta rekannya agar tidak memikirkan cara berpikir bangsawan muda yang baru menduduki kursi penguasa di wilayahnya. Seketika Count Cabaldi membakar surat itu, sebab yakin wilayah kecil yang masih rapuh dan mendadak mencoba berkembang besar terlalu cepat pastinya akan hancur. Hanya saja Count Cabaldi sungguh menyayangkan dirinya tak bisa melihatnya hancur secara langsung, sebab dirinya sudah ditargetkan oleh Duke Delphine. Beralih ke kediaman Markis Branford di mana dia baru saja memasuki ruangannya. Hanya saja, dia dikejutkan oleh jendelanya yang masih terbuka, ditambah sebuah surat di atas mejanya. Markis Branford cukup penasaran siapa yang berani menyelinap tengah malam begini ke ruangannya. Ia pun membaca surat itu dan menemukan bahwa pengirimnya adalah Ghislaine. Lalu dia sungguh dikejutkan oleh isi surat tersebut, di mana Ghislaine berharap sang Markis memperingatkan bangsawan faksi royalis untuk memasok persediaan makanan untuk 10 tahun mendatang. Tak hanya sekadar memintanya, tapi Ghislaine juga tak lupa memberitahu bahwa bencana kelaparan akan melanda sangat parah hingga cukup untuk mengguncang kerajaan sampai ke akarnya. Untuk sesaat, Markis Branford terdiam, karena jika dia memerintahkan hal ini pada faksinya, maka semua orang pasti akan bertanya-tanya padanya. Ucapan Ghislaine memang belum berdasar, tapi sang Markis juga enggan meragukannya, sebab Ghislaine bukanlah anak muda yang bertindak tanpa rencana matang. Keesokan harinya, Rosalind mendatangi ayahnya sebab mendengar bahwa dirinya tidak kembali ke kamarnya kemarin malam. Ayahnya membenarkan hal tersebut sebab dia harus membuat keputusan sebelum bertindak. Tapi sekarang dia sudah memutuskannya dan meminta putrinya untuk memberitahu para pengikutnya, yaitu bangsawan faksi royalis, untuk mengadakan rapat dewan, di mana dia harus membicarakan hal penting dan tak ada yang boleh melewatkan rapat tersebut. Setelah mengirim pesan kepada Markis Branford, tak lama kemudian, bencana kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda kerajaan. Sejak saat itu, iklim menjadi sangat gersang hingga sungai serta tanaman mengering. Saat kelaparan itu menyebar, kekacauan terjadi karena orang-orang memperebutkan makanan. Situasi ini membuat semua orang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, tak sedikit dari mereka bertengkar hanya untuk sepotong makanan saja. Namun, hal itu tidak berdampak pada wilayah Fenris. Ini merupakan bencana alam yang tercatat dalam sejarah, sehingga Ghislaine bisa mengatasinya terlebih dahulu dengan menyiapkan diri. Momen ini adalah langkah terbaik untuk bertindak, dan saatnya untuk bergerak telah tiba. Titik kelaparan telah muncul di mana-mana, dan kerajaan sudah mengonfirmasi kekeringan yang mencekam. Bahkan harga makanan meroket pada titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Count Cabaldi sangat terkejut atas fakta bahwa bangsawan royalis sudah menimbun makanan. Bahkan rumor mengatakan bahwa wilayah Fenris sedang panen saat ini. Count Cabaldi tidak paham kenapa Desmond dan Duke Delphine tidak mengambil makanan mereka. Jika dia terus menundanya, maka pihaknya harus mengirimkan makanan untuk kastilnya yang sudah kekurangan. Lalu salah satu bangsawan merasa ada satu cara yang lebih cepat untuk mendapatkan makanan dibandingkan menunggu bantuan yang belum pasti dari pihak Duke Delphine, yakni dengan melakukan apa yang diinginkan oleh sang Lord Fenris. Karena sejak awal dia menginginkan biji besi dan hal itu bisa dilakukan untuk menukar makanan. Hanya saja ucapan itu memicu perdebatan, sebab Baron Fenris Ghislaine berada di pihak faksi royalis, dan jika memberikan biji besi kepadanya, maka keluarga Delphine takkan pernah memaafkan mereka. Selain itu, Desmond dan Duke Delphine juga sudah menjanjikan bantuan meskipun terlambat, jadi mereka hanya perlu bersabar menunggu sedikit lagi. Namun masalah ini sudah sangat serius, sebab jatah makanan untuk rakyat Cabaldi sudah mencapai batasnya, dan jika seperti ini terus, maka ketertiban takkan bisa dipertahankan. Sosok ini terus mendesak tuannya agar setuju pada pendapatnya, sebab ketika jatah militer tak tersisa hingga membuat para prajurit kelaparan,
maka benteng kokoh yang belum pernah tertembus dalam sejarahnya akan runtuh karena pemberontakan dari dalam. Count Cabaldi hanya terdiam mendengar masukan itu. Apakah dia benar-benar harus merangkak ke arah bocah itu? Ia sungguh enggan melakukannya, dan hal ini cukup memalukan, tapi dia tak punya pilihan selain menukar biji besinya untuk makanan. Bangsawan lainnya kurang setuju, sebab hal ini akan memicu amarah penguasa Delphine. Walau bagaimanapun, Count Cabaldi yakin bahwa Baron Fenris sudah ditakdirkan mati di tangan keluarga Delphine, dan menyerahkan sedikit biji besi saat ini tidak akan mengubah hal tersebut. Namun, jika mereka benar-benar marah, maka entah Desmond atau Delphine takkan bisa menembus benteng kokoh ini. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mengirim utusan kepada Baron Fenris sebelum mereka semua mati kelaparan. Namun, prajurit ini merasa hal tersebut tidaklah perlu. Count Cabaldi tak mengerti maksud prajuritnya, tapi dari nada suaranya, sebuah insiden akan terjadi. Yang benar saja, Count Cabaldi harus dikejutkan oleh fakta bahwa Sang Lord Fenris telah berada di depan kastil ini. Para prajurit Ghislaine telah berkumpul dan mereka semua memakai zirah lengkap menunjukkan kesiapan mereka untuk perang. Di sisi lain, Gordon merasa armor yang dikenakannya cukup membuatnya sesak karena tidak terbiasa memakainya. Rekannya memintanya diam, karena ras suku Dwarf sudah susah payah membuat zirah hebat yang menggunakan sisik Bloody Phaeton dari Beast Forest. Meski belum terbiasa menggunakan armor ini, Gordon dapat merasakan mana mengalir dalam tubuhnya. Meskipun tanpa armor, ototnya sudah sangat kuat takkan bisa tergores. Namun, dia tiba-tiba mendapat pukulan telak dari seseorang sehingga mengejutkannya. Orang yang melakukan hal itu adalah Sang Lord Fenris, yang terkesan akan kekokohan armor tersebut. Sekarang saatnya telah tiba, dan dia akan menjatuhkan kastil tak tertembus yang dianggap paling kokoh. Persiapannya telah sempurna, dan ini merupakan langkah berani yang sangat tak pernah terbayangkan oleh siapapun, di mana Ghislaine berani menyerang kastil tak tertembus sepanjang sejarahnya. Di sana, Ghislaine hanya tersenyum dan meminta seluruh pasukannya untuk bersiap karena kastil di depannya harus ditumbangkan. Ghislaine segera bergerak mendekati pasukan musuh yang masih bersembunyi di balik tembok kastil untuk menyampaikan beberapa kata bijak terakhir sebelum pertempuran dimulai. Count Cabaldi juga telah hadir di atas bentengnya untuk menyaksikan kedatangan musuhnya. Raut wajah khawatir mereka semua tak dapat disembunyikan karena pasukan Baron Fenris sudah mengepung tempat ini. Pari telah kering disebabkan wabah kelaparan dan kekeringan. Mereka juga sangat terkejut akan jumlah pasukannya yang banyak karena ini adalah ukuran pasukan yang seharusnya tak biasa diatur oleh seorang baron seorang diri. Tak sedikit dari mereka berpendapat bahwa kaum royalis mungkin saja telah mengirimkan pasukannya untuk membantu Ghislaine, dan Count Cabaldi berteriak agar semuanya jangan terlalu khawatir. Walau pasukan Baron Ghislaine tampak sangat siap untuk berperang, tak ada yang dapat mereka lakukan di depan kastilnya, dan pasukannya hanya perlu mengeluarkan senjata yang kuat. Di saat itulah Ghislaine berteriak memanggil namanya, hingga semua perhatian tertuju padanya. Dia mengatakan apakah Count Cabaldi sudah membaca surat yang dikirimnya. Akan tetapi Count Cabaldi mengabaikan pertanyaan itu dan malah mempertanyakan tindakan macam apa ini serta kenapa Baron Fenris sangat berani membawa pasukannya tanpa peringatan. Dengan tatapan tajam, Ghislaine menegaskan bahwa dia sudah menyampaikan niatnya dalam surat itu, bahkan memperingatkan bahwa Count Cabaldi akan menyesal jika tidak membuka pasar. Para bangsawan dalam kastil sangat murka karena Ghislaine sungguh lancang. Mereka bertanya-tanya, apakah dia berpikir menggabungkan beberapa kata bisa menjadi alasan yang sah untuk berperang. Count Cabaldi menambahkan, jika Baron Fenris menginginkan perang, maka dia harus menyiapkan alasan yang tepat demi deklarasi secara resmi. Ia juga menegaskan takkan bekerja sama dengan orang yang tidak menghormati etika seperti Baron Fenris. Ghislaine mengerti dan akan memberikan deklarasi perang yang diinginkan oleh Count Cabaldi. Siapa sangka Ghislaine meminta Gillion untuk memberikan busur padanya. Yang benar saja, Ghislaine malah mengarahkan anak panah kepada Count Cabaldi secara langsung. Tindakan ini membuat Count Cabaldi menganggapnya bocah yang sudah kehilangan akalnya, dan para pasukannya pun segera mengangkat perisai untuk melindunginya. Sebelum melepaskan anak panahnya, Gillion memperingatkan bahwa tembok benteng sangat tinggi, dan cara biasa takkan bisa mencapainya.
Ghislaine paham, dan dia juga memiliki cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut karena teknik memanah merupakan sesuatu yang dikuasainya di masa lalu, saat menjadi raja tentara bayaran. Tak hanya sekadar itu, bahkan kuda spesial miliknya seakan mengerti apa yang dibutuhkan tuannya, dengan langsung mengambil sikap. Seketika dia melesatkan anak panahnya hingga area sekitarnya mengamuk, menunjukkan betapa kuatnya lesatan tersebut. Jarak ini seharusnya sangat mustahil untuk dicapai. Tapi bagi Ghislaine, takkan ada yang tak bisa ditembusnya jika dia menginginkannya. Yang benar saja, anak panah itu bahkan menembus perisai maupun kepala prajurit, meskipun dia sudah memakai armor kuat. Anak panah itu tidak berhenti di situ saja, dan langsung mengenai telinga Count Cabaldi, tanpa dirinya dapat berkutik. Jika anak panah itu ditujukan untuk menembus kepalanya, maka dia pasti sudah mati saat ini juga. Tapi melakukan hal tersebut sungguh tidak sopan. Jadi, ini adalah deklarasi perang dari Ghislaine. Hal ini juga menunjukkan bahwa Count Cabaldi tak punya pilihan selain meladeninya dalam perang ini, jika dia benar-benar seseorang yang ingin menjaga kehormatannya. Beralih ke ibu kota Cardenia, di mana kabar tentang Baron Fenris telah memulai perang telah terdengar di telinga para bangsawan faksi royalis, dan rapat dewan langsung diadakan. Salah satu bangsawan tidak memungkiri bahwa berkat nasihat Baron Fenris, mereka bisa bertahan hidup tanpa kelaparan, tapi tetap saja memulai perang merupakan keputusan yang tak terduga. Lalu sang Markis Branford menanyakan alasan Ghislaine memulai perang itu, karena dia pasti takkan bertindak tanpa alasan kuat. Rosalind menjawab, semua itu disebabkan Count Cabaldi tidak membuka pasar besi pada Baron Fenris serta wilayah sekitarnya. Ini membuktikan bahwa dia telah berdagang hampir secara monopoli dengan wilayah Desmond, menunjukkan bahwa dia bukanlah bangsawan netral lagi. Suami dari Nyonya Muriel Aylesbury merasa alasan itu sudah cukup kuat, walau keputusan tersebut akan memiliki dampak besar bagi faksi royalis. Namun, salah satu bangsawan menganggap hal ini sudah keterlaluan, dan jiwa muda seperti Baron Ghislaine terlalu mudah bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Maka dari itu, dia menyarankan agar Baron Fenris harus dikeluarkan dari faksi royalis sebelum masalah ini meluas dan menyeret mereka. Kebanyakan dari kaum royalis mendukung hal itu, sebab bukan saatnya untuk memulai perang, melainkan fokus pada pemulihan. Namun, ada juga yang membela Ghislaine, dengan menganggap orang itu hanya tidak suka padanya. Padahal, karena saran dari Baron Fenris, mereka tidak perlu mengkhawatirkan bencana kelaparan. Kemudian Rosalind meminta semuanya untuk tenang, karena yang perlu dilakukan adalah mencari solusi atas masalah ini, dan argumen yang tak berguna hanya akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Sosok ini mengerti, lagian dia tidak terpancing sama sekali, tapi ini jelas umpan bagi keluarga Delphine. Di saat yang sama, seseorang masuk ke dalam ruangan dan membenarkan hal tersebut. Seketika perhatian semua orang tertuju padanya, sebab seseorang dari keluarga Delphine baru saja tiba. Bangsawan ini adalah Count Vaud, dan menegaskan bahwa Baron Fenris telah menyerang Count Cabaldi, yang merupakan bangsawan netral, dan dia bahkan melakukan hal ini saat semuanya menderita bencana alam. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa tindakan itu dapat dianggap sebagai kehendak dari seluruh faksi royalis. Markis Branford sudah menduga keluarga Delphine takkan melepaskan kesempatan ini untuk menyudutkan mereka. Para bangsawan lain pun tak memungkiri sikap arogan yang datang begitu saja, karena kesempatan ini sungguh sempurna. Yang paling berbahaya dari insiden ini dapat mengubah seluruh bangsawan netral melawan faksi royalis, dan pernyataan ayahnya dapat memutuskan takdir faksinya di mata semua orang. Jika Baron Ghislaine kalah, maka wilayah utara sepenuhnya dikuasai oleh keluarga Delphine. Akan tetapi, jika Baron Fenris menang dan bisa mengambil alih tambang besi terbesar di wilayah utara, maka faksi royalis akan mendapatkan hadiah yang sebanding dengan konsekuensi yang bisa mereka peroleh. Lalu Markis Branford dengan santai menjawab bahwa alasan perang ini sungguh masuk akal, di mana ini merupakan masalah pribadi antara Baron Fenris dengan Count Cabaldi, yang berarti bukan keinginan faksi royalis. Dan keluarga Delphine juga tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Namun Count Vaud menambahkan bahwa Markis Branford tidak seharusnya diam saja, karena hal ini sama saja dengan mengabaikan tugas bangsawan royalis untuk menjaga ketertiban kerajaan. Tapi Markis Branford malah menyudutkan Count Vaud dengan mempertanyakan kenapa keluarga Delphine sangat peduli pada hal ini.
di mana Count Cabaldi seolah-olah bonekanya dan sedang membelanya dengan ikut campur di dalamnya. Beralih ke utara, di mana suara teriakan kesakitan Count Cabaldi terus terdengar di sana. Ghislaine memuji penilaian bagus dari Gillion atas masukannya, dan Kaur tertawa sebab Count Cabaldi pastinya takkan bisa memakai anting lagi. Sementara itu, para prajurit Count Cabaldi berusaha menenangkan tuannya yang kesakitan, dan mereka harus segera menghentikan pendarahannya. Dengan penuh amarah, Count Cabaldi memerintahkan semua pasukan bersiap dan menunjukkan akibat dari menentang kastil tak tertembusnya. Para prajuritnya pun datang dengan armor terbaik mereka dan siap melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mereka pun mengambil posisi untuk menembakkan senjata balista yang akan membuat targetnya terkena serangan mematikan. Gillion merasa tuannya harus segera bersiap juga, dan Ghislaine sudah menduga musuhnya akan langsung bertindak disebabkan kastil ini jago dalam bertahan. Kemudian para prajurit kastil ini memberitahu jika balista telah diisi. Tanpa membuang waktu lagi, Count Cabaldi memerintahkan prajuritnya untuk menembakkannya. Tembakan panah raksasa pun dilesatkan, dan ini sama saja dengan hujan tombak yang siap menghantam pasukan Ghislaine. Namun Ghislaine tak bergeming seolah menunggu serangan itu datang. Tak ada ketakutan dalam diri prajurit, dan semuanya mengikuti kehendak tuannya yang dianggap tak terkalahkan. Untuk mengatasi serangan itu, Ghislaine mulai menghunuskan pedangnya. Dia mengatasi semua anak panah raksasa itu dengan sempurna, bahkan kuda yang ditungganginya pun melakukan hal yang sama. Baik Gillion maupun Kaur juga melakukan hal yang sama, menunjukkan mereka juga adalah sosok tangguh. Sementara para pasukan Ghislaine yang lainnya memanfaatkan tameng milik mereka, dan kekokohan tameng itu bisa mengatasinya. Dengan ini, maka Ghislaine menunjukkan bahwa perlengkapan dari pasukannya tidaklah lemah walaupun tidak mendapatkan biji besi terbaik dari Count Cabaldi. Count Cabaldi, yang masih memegang telinganya, sangat murka karena tidak satupun dari musuhnya berhasil ditumbangkan. Ghislaine kembali menyarungkan pedangnya dan bertanya, apakah hanya ini kemampuan kastil Cabaldi? Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk kembali ke posisi utama, karena operasi selanjutnya akan lebih menarik, dan mereka semua bisa mengamuk karena pastinya sudah tidak sabar menguji kekuatan baru mereka.